Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia yang Allah berikan. Suka tidak suka, senang tidak senang, salat merupakan perintah yang maha luar biasa. Keunikan perintah salat, kalau ibadah-ibadah yang lain Allah memerintahnya melalui pelantara para malaikat-malaikat, tetapi khusus untuk salat Allah sendiri yang memanggil Nabi Muhammad SAW menghadap Allah. Kalau perintah yang lain itu Allah menyuruh malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk sholat Allah langsung menyuruh Nabi Muhammad menghadap. Inilah keistimewaan daripada sholat 5 waktu. Oleh sebab itu sholat itu amat susah dan sholat itu amat sulit, tidak mudah. Maka bila mana ada yang bicara sholat itu gampang, itu bisa dikatakan istilahnya takabur. Sholat itu susah. Kita mempertahankan sholat 10 menit aja supaya khusyuk, itu susahnya luar biasa. Kadang takbiratul ihram kita ingat Allah, kadang pas dibaca Fatihah kita udah ingat Allah, kadang dibaca surat kita udah ingat Allah, pikiran kita kemana-mana. Sehingga ada pembahasan fikih, ketika kita mau sholat perut kita lapar, itu dalam pembahasan fikih lebih baik kita makan dulu baru sholat. Lebih baik makan mikirin sholat dapat pahala daripada ketika sholat kita mikirin makan, ini kita malah dapat dosa. Makanya lah kenapa para ulama itu mengarang yang namanya ilmu fikih, supaya mengatur tatanan ibadah kita. Sebab kalau ibadah kita nggak ditata dengan ilmu fikih, ini acak-acakan. Itu sebagaimana pada pembahasan yang lalu pernah saya katakan, ketika kita istilahnya mempunyai anak yang belum disunat, usahakanlah kalau kita lagi sholat jangan sampai kita itu didekati oleh anak kita. Dia khawatirkan itu doang. Namanya anak kecil itu kan, namanya juga anak kecil kan belum ngerti, takutnya dia habis kencing, nah tiba-tiba dia langsung meluk kita, itu yang dikhawatirkan. Bukan nggak boleh, kalau secara akal bagus ngedidik anak kita biar tahu bagaimana tata cara sholat, melihat kita sebagai orang tuanya. Tapi secara mana dari sholat nanti kita yang rusak. Dan sholat itu sendiri merupakan istilah kewajiban dari sebuah syariat yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun sulit, walaupun susah kayak apa, harus kita laksanakan. Memang berat untuk melaksanakan sholat, sebab banyak syarat-syaratnya atau banyak fase-fasenya, seperti rukun-rukun sholat, seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pembatas mengharamkan suatu perkara yang halal ketika di luar sholat, dan mengharamkan yang halal tersebut ketika masuk sudah waktu sholat. Nah, itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Di sini juga perlu kita pelajarin, niat sholat juga sama, itu adanya pasti takbir. Kalau ketika kita ngomong usolli fardhu subhi rakaatain di mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala, adan makmuman, adan imaman, itu lafaz. Nah, bahasa fikihnya an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahlal qalbu wa talabaju biha sunatan. Mengucapkan lafaz itu hukumnya sunnah. Itu wa mahal qalbu. Nah, letaknya niat itu adanya di hati. Maka ketika sholat pas selesai usolli fardhu subhi rakaatain di mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala, imaman atau mamun pas Allah tuh, ketika keluar dari suara lisan kita lafaz Allah itu di hati, saya niat sholat misalnya jadi makmum karena Allah, saya niat sholat jadi imam karena Allah, saya niat sholat sendiri karena Allah. Yang penting mah takyinnya disebut, fardiyah disebut. Takyinnya apa itu? Niatnya. Saya niat sholat. Nah, fardiyahnya apa tuh? Nama sholatnya. Kalau subuh sebut subuh, kalau asar sebut asar. Maka ketika Allah di hati, saya niat sholat fardu subuh menjadi makmum karena Allahu Akbar. Sulit memang. Makanya di pesantren itu banyak yang pada was-was. Di pesantren itu banyak yang pada was-was tuh cuma gara-gara belajar begitu.
Maka saya punya teman tuh sampai subuh, apa selesai sholat subuh dia masih Allah, batal lagi Allah, was-was. Makanya banyak yang pada diceburin ke kolam, banyak yang ditarik ke kali diceburin, was-was. Kenapa? Sebab belajar ngepasin. Kan aturannya ketika hu akbar itu niat udah selesai. Ketika hu akbar masih niat, itu sholat dihitung batal. Makanya ada yang sampai sesak dadanya, ya nahan napas. Allah, padahal nggak usah ditahan napas mah Allahu Akbar. Nah itu harus beres. Adapun kita misalnya sholat subuh lupa nggak ngomong usolli fardhu subuh, nggak ngomong begitu, nggak masalah, itu mah nggak batal, itu mah sunnah. Adapun yang membuat kita nggak sah itu niat. Ketika kita sholat mau misalnya, boleh nggak kita misalnya niat sholat itu pakai bahasa Arab dalam hati, usolli fardhu subuh, boleh, itu bagus. Bahkan pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah. Kalau bahasa Arab kan kepanjangan, cukup pakai bahasa Indonesia ya. Pas Allah ngontak di hati, saya niat sholat fardhu subuh menjadi makmum, nggak usah disebutin 4 rakaat, nggak usah kelamaan. Pokoknya begitu, Allah, dan nggak boleh ketahan di tangan di kita nih. Nggak boleh begini, Allahu Akbar. Nah itu dihitung lebih daripada 2 gerakan. Sholat patokan begini, lebih daripada gerakan sholat kita 3 kali, itu sholat kita batal. Atau kita mengeluarkan suara di luar dari sholat. Misalnya teman kita manggil misalnya, Ahmad, berangkat enggak? Kita dehem. Nah dehemnya di sini sebenarnya kita mengandung mana isyarah, ngasih tahu. Ini gua lagi sholat, batal. Atau misalnya apa? Kita misalnya ongap. Nah kalau itu ongap refleks nggak disengaja, wah itu nggak batal. Tapi kalau disengaja itu batal. Apalagi kalau bisa kita main tangan, inilah. Makanya sebenarnya sholat itu kalau ibarat baris berbaris itu seperti paskibra, tegak, lurus, dan konsentrasi. Kan banyak tuh kadang-kadang kalau kita perhatiin nih, sholat tuh begini, itu menggeleng. Itu sebenarnya kalau kita telah itu batal. Kenapa batal? Itu kiblat kita melenceng. Maka sholat itu posisinya nih, ini kan ciri kita ditekuk sedikit. Itu mau kaki nih, mau 1 tah, mau 2 tah, mau 5 tah bisa, mah nggak ada masalah. Yang penting ada ketekuk 1. Tuh. Nah posisi badan kita tetap tegak. Banyak yang begitu. Yang ada yang gitu-gitu itu batal. Nah kalau ini mah sebut amat mau bergerak juga, ini mah nggak ada masalah. Ini mah, ini nggak usah jauh-jauh. Kita misalnya nih, nggak salam ke kanan, nggak ke kiri, nggak batal sholat kita, nggak batal. Sebab itu bukan istilahnya apa tuh, ibaratnya bukan istilahnya fardhu wudu, apa tuh fardhu sholat, rukun sholat, bukan, nggak masalah itu. Kita misalnya nggak begini juga nggak masalah, kita nggak angkat tangan juga nggak masalah, kita diem mah nggak ada masalah. Itu mah, teman, itu termasuk kategori istilah sunnah. Jadi kita nggak boleh menyepelekan sunnah gitu. Maka ketika pos tahiyat kita tetap posisi. Terlalu kusuk begini jangan, biasa gitu, tegak. Itulah karena makanya ada istilah aturan ketika kita sujud. Nah itu diaturnya apa dulu? Kita sujud dengkul dulu, jangan tangan. Kalau tangan dulu langsung sujud, berubah arah kiblat kita. Kenapa? Sebab beratan badan. Tapi kalau dengkul dulu, nanti dengkul yang menetapkan fondasi kita buat sujud atau buat ruku. Yang penting yang utama itu dulu tuh, takbiratul ihram, itu kita harus bisa. Makanya kata Syekh Nawawi, untuk tingkatan makom syariat, ini makom kita, makom syariat namanya, bisa takbiratul ihram ingat ke Allah itu udah dihitung jago. Iya pas Allah di hati, saya niat sholat fardhu zuhur karena Allah, itu bisa begitu, itu kita udah dihitung jago. Sebab kenapa? Banyak orang yang pada sholat nggak tahu apa mana daripada yang disebut dengan takbiratul ihram. Itu yang menentukan sah enggaknya sholat kita. Adapun kita nggak ngomong usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib atau isya, itu kita nggak baca itu nggak ada masalah, itu mah sunnah. Yang wajib itu ya ketika takbiratul ihram pas Allah. Makanya itulah kita latihan.
Maka saya bilang tadi kenapa banyak di pesantren itu yang pada was-was itu ketika takbiratul ihram. Sampai selesai gurunya beres, sholat kemudian masih Allah, ntar dilempit lagi. Itu kebanyakan pada itu. Dan juga jangan terlalu kebanyakan gerak tangan. Kalau misalnya kita udah begini kita itu Allahu Akbar. Nah ini dua tuh. Ini ke sini tuh. Gitu. Sebenarnya tujuan apa begini? Tujuannya itu menjaga posisi tangan kita jangan sampai merosot. Coba kalau lelaki mah naruhnya dia mah di bawah dada kita nih, di bawah, di atas pusat kita. Tuh, supaya tujuannya mah supaya tegak kiblat kita. Makanya begini. Tuh, tujuannya. Makanya begini itu. Ini megang ini begini. Bukan ini isyarah, ini ngerujuk misalnya ke Allah, ini ke Nabi Muhammad, bukan. Itu mah hanya istilah kiasan orang-orang aja. Sebenarnya intinya supaya tertegak itu. Kan kalau begini kan kencang tuh. Tuh begitu. Di bawah dada, di atas pusar naruh tangan kalau untuk istilahnya laki-laki. Perempuan juga sama. Makanya yang penting utama Allah. Jangan sampai lama kan Allah. Nah, itu batal. Soalnya dia ketahan. Satu gerakan, 2, 3, 4, terakhir 6. Itu lebih gerakan. Cukup langsung Allahu Akbar. Apalagi kalau yang udah biasa mah, yang udah mahir mah dalam mengucapkan niat itu enak gitu. Rata-rata kayak lelagan Allahu Akbar. Saya udah kebayang, gitu. Mana untuk proses kayak begitu itu tadi kita itu butuh latihan. Kadang dada kerasa nyesek kan, suka Allah ya nahan, nggak jadi lagi. Tapi kalau udah kita biasa mah, kalau pas gini, pokoknya patokan begini, pas Hu Akbar niat itu udah selesai, gitu tuh. Misal kalau bahasa Indonesianya saya niat sholat fardu zuhur misalnya menjadi makmum karena Allahu Akbar, selesai. Atau saya niat menjadi imam sholat fardu zuhur menjadi imam akbar. Penting takyinnya saya niat, fardianya itu tadi sebut nama sholatnya. Kalau makmum jadi makmum, kalau misalnya jadi imam, kalau nggak jadi imam jadi makmum udah nggak usah pakai sebut, cukup Allah saya niat sholat fardu zuhur udah Akbar. Gitu penting mah takyinnya dan fardianya. Itu yang utama itu. Adapun usholi fardu zuhri dan yang lain itu sunnah. Enggak dibaca itu enggak masalah. Yang kedua yaitu Fatihah. Inilah Fatihah itu wajib harus kita bisa, harus dengan fasihat. Sebab Fatihah ini rukun sholat. Kalau kita membaca surat yang lain setelah Fatihah itu mau salah tak, mau kagak pasien tak, itu nggak batalin sholat. Makanya ketika ada imam lupa baca surat sunahnya, itu lebih baik, lebih bagus jangan ditegur, udah biarin ya selesai. Kenapa? Kadang-kadang yang namanya jadi imam kalau ditegur itu suka ngahanam. Terus salah di mana ini ya? Orang pada ngomong subhanallah, subhanallah. Akhirnya apa? Imam berhenti dengan lama itu udah batal. Misal saya imam sholat Jumat nih, saya lupa bacaan surat bisa sabihis, lupa. Nah di belakang saya jamaah ngomong subhanallah, karena saya juga ngerasa bener, akhirnya kan saya diem. Salah di mana ya? Nah kalau hitungannya lebih dari 5 menit, sholat itu batal. Kenapa? Sebab itu terjadi komunikasi bahasa manusia. Salah apa? Nah makanya dianjurkan di dalam fikih ketika nih kalau kita misalnya paham, ketika imam salah membaca surat itu jangan baca subhanallah, sambung ayat. Cuman bahasanya kencang. Jadi si imam itu supaya tahu gua salah di ayat itu, ntar diterusin. Jangan ngomong subhanallah. Imam mikir, gimana ini? Tuh, di mana ini? Salahnya apa? Udah sholat kita batal. Masih mending kalau kita nggak bisa sambung ayat, ngeliat imam salah, udah hadapin aja. Itu mending surat sunnah ini. Andai kata misalnya imam salah, dia nggak dosa, kita juga makmum juga nggak dosa. Sholat kita nggak batal. Sebab karena posisi lupa, kecuali di posisi disengaja. Mungkin itu saja pembahasan kita istilahnya tentang sholat. Insya Allah lain waktu kita sambung. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya buat kita untuk tatanan ibadah kita untuk lebih rapi.
Insya Allah mungkin ke depan kita bisa sambung kembali untuk pembahasan sholat yang lebih mendalam. Sebab dalam sholat itu ada yang namanya sunnah abad, ada yang namanya sunnah hayat. Ini sunnah ada yang bisa mengurangi nilai pahala dan juga ada yang tidak mengurangi nilai pahala dan juga ada yang bisa membatalkan sholat. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurang nih jamaah ini.